Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2009. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Handi dari kelompok 2, NIM 2001-06033. Judul presentasi saya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal 1 pasal nomor 2. Ya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. Bab 2. Bab 2, asas dan tujuan. Asas, rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalis, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Tujuannya yang pertama, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Nomor 3, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Nomor 4, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, rumah sakit, dan rumah sakit. Bab 3, tugas dan fungsi. Tugas, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi, yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan data, penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Bab 4, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Yang pertama, menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjamin pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit, memberikan perundungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Yang kelima, menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam, menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa. Yang ketujuh, menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengatur pendistribusian dan penyerapan alat kesehatan berteknologi tinggi dan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Terima kasih.
Itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuntaria Riu. Saya akan melanjutkan presentasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Bab 5 Persyaratan. Persyaratan umum yaitu rumah sakit harus memenuhi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan lokasi yang ditetapkan harus memiliki ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit. Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Persyaratan prasarana rumah sakit bisa kita lihat pada pasal 7 ayat 1. Kemudian persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penanggung jawab medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 meliputi peralatan medis dan non-medis, harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai. Bab 6 Jenis dan klasifikasi. Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Kemudian rumah sakit khusus dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Kemudian rumah sakit privat dimaksud pada pasal 20 ayat 1 dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Tidak hanya itu, adapun rumah sakit pendidikan. Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan pendidikan. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjut, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi rumah sakit umum. Rumah sakit umum memiliki 4 kelas. Ada kelas A, B, C, dan D. Kemudian rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus memiliki 3 kelas. Kelas A, B, dan C. Bab 7 tentang perizinan.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Izin rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan pemerintah daerah provinsi. Izin rumah sakit kelas B diberikan oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Izin rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu jika rumah sakit tersebut tidak memenuhi izin tersebut, izin rumah sakit dapat dicabut jika habis masa berlakunya, tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar, terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola oleh pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Kemudian rumah sakit privat dimaksud pada Pasal 20 ayat 1 dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Tidak hanya itu, adapun rumah sakit pendidikan. Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjut, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi rumah sakit umum. Rumah sakit umum memiliki 4 kelas. Ada kelas A, B, C, dan D. Kemudian rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus memiliki 3 kelas. Kelas A, B, dan C. Bab 7 tentang perizinan. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Izin rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan pemerintah daerah provinsi. Izin rumah sakit kelas B diberikan oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Izin rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah. Izin rumah sakit dapat dicabut jika habis masa berlakunya, tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar, terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Dwi Pangestu akan melanjutkan presentasi mengenai UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini saya akan membahas dari bab 8 hingga bab 10. Baik, di bab 8 itu ada kewajiban dan hak, yang terdiri dari kewajiban dan hak rumah sakit, serta kewajiban dan hak pasien.
Sedangkan di bab 9 itu ada penyelenggaraan yang meliputi pengorganisasian, pengelolaan klinik, akreditasi, jejaring dan sistem rujukan, keselamatan pasien, perlindungan hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum, dan bentuk. Kemudian di bab 10 itu ada pembiayaan yang mencakup tentang tarif dan komponen tarif. Baiklah, kita masuk ke bab 8, di mana itu membahas tentang kewajiban serta hak rumah sakit dan kewajiban dan hak pasien. Yang pertama di sini ada kewajiban rumah sakit, di mana kewajiban rumah sakit itu sangat banyak. Di antaranya, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Lalu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Lalu ada menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Masih mengenai kewajiban rumah sakit, yaitu melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Lalu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Lalu ada menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. Lalu ada melaksanakan sistem rujukan, serta menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar, profesi, dan etika, serta peraturan perundang-undangan. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Kewajiban rumah sakit selanjutnya yaitu menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, lalu membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, lalu melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas, dan memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Setelah membahas tentang kewajiban rumah sakit, selanjutnya kita akan membahas tentang hak rumah sakit. Hak rumah sakit itu dapat menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, menerima imbalan jasa pelayanan, serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, rumah sakit dapat menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Itu tadi mengenai kewajiban dan hak rumah sakit. Sekarang kita masuk kepada kewajiban dan hak pasien. Yang pertama itu ada kewajiban pasien, di mana setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya.
Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Lalu mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Kemudian ada hak-hak pasien. Hak pasien ini begitu banyak ya. Pasien dapat memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Pasien juga dapat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pasien dapat memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Pasien dapat mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Pasien juga dapat memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien juga dapat meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik di dalam maupun di luar rumah sakit. Masih mengenai hak-hak pasien yang begitu banyak, hak pasien yang selanjutnya yaitu mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Lalu pasien juga dapat memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Pasien juga dapat didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Pasien juga dapat menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Pasien juga dapat memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Pasien dapat menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasien juga dapat menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Dan pasien juga dapat mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi pembahasan bab 8 mengenai kewajiban dan hak rumah sakit serta kewajiban dan hak pasien yang begitu banyak. Selanjutnya kita masuk ke bab 9 mengenai penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini meliputi pengorganisasian, pengelolaan klinik, akreditasi, jejaring dan sistem rujukan, keselamatan pasien, perlindungan hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum, dan bentuk. Baiklah, hal yang meliputi penyelenggaraan yang pertama itu ada pengorganisasian, di mana setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lalu organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Selanjutnya yang kedua itu ada pengelolaan klinik, yaitu setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien ataupun keluarganya. Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, dan dalam penyelenggaraan rumah sakit harus dilakukan audit. Yang ketiga itu ada akreditasi.
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Akreditasi rumah sakit dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Selanjutnya ada jejaring dan sistem rujukan. Pemerintah dan asosiasi rumah sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Jejaring itu meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan, rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit. Lalu ada keselamatan pasien. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Selanjutnya, hal yang meliputi penyelenggaraan itu ada perlindungan hukum rumah sakit, di mana rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Pasien atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Dan penginformasian kepada media massa memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit. Lalu ada tanggung jawab hukum rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan yang terakhir itu ada bentuk. Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Baiklah, kita masuk ke bab 10 mengenai pembiayaan. Pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada tarif. Menteri menetapkan pola tarif nasional. Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional. Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional yang berlaku untuk rumah sakit di provinsi yang bersangkutan. Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal. Besaran tarif kelas 3 rumah sakit yang dikelola pemerintah ditetapkan oleh Menteri. Besaran tarif kelas 3 rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran tarif kelas 3 rumah sakit selain rumah sakit yang dikelola pemerintah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan memperhatikan besaran tarif kelas 3 rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah. Baiklah, di sini ada komponen-komponen tarif rumah sakit. Yang pertama itu ada konsultasi medis, administrasi rumah sakit, ruang perawatan, penunjang diagnostik, tindakan medis operatif, tindakan medis non-operatif, radioterapi, rehabilitasi medis, farmasi, perawatan jenazah, ambulan, dan jasa rumah sakit lainnya. Pendapatan rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara ataupun pemerintah daerah. Demikian tadi pembahasan bab 8 hingga bab 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana bab 8 membahas mengenai kewajiban dan hak, bab 9 tentang penyelenggaraan, bab 10 tentang pembiayaan.
Demikian dari saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Pembahasan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Dwi Pangestu akan melanjutkan presentasi mengenai UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini saya akan Terkait UU nomor 44 tentang rumah sakit, pencatatan dan pelaporan bab 11 pasal 52. Yang pertama, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sini maksudnya adalah di rumah sakit manapun, entah di rumah sakit A, rumah sakit B, C, dan D, setiap rumah sakit harus memiliki pencatatan, yaitu dalam bentuk manajemen rumah sakit yang tersedia di rumah sakit pastinya. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau wabah dan pasien penderita ketergantungan narkotika atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal yang pertama, rumah sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, jadi di sini rumah sakit harus memiliki penyimpanan juga. Penyimpanan ini untuk menyimpan pencatatan yang tertera di pasal 52 yang slide pertama tadi. Nah, di sini juga sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang kedua, pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Pembinaan dan pengawasan bab 12 bagian ke-1 umum pasal 54 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dari pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi. Yang pertama, profesi, asosiasi perumah sakitan, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, jadi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan nih. Nah, mereka ini memiliki manfaat atau fungsi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang tiga, penyelamatan pasien. Yang keempat, pengembangan kejangkauan dan peningkatan kemandirian di rumah sakit. Dalam pelaksanaan tugas, pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Nah, jadi di sini maksudnya, jika saya seorang perawat, maka yang mengawas saya adalah seorang yang ahli dalam teknis medis atau yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam rangka pimpinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran tertulis, denda atau pencabutan izin. Kenapa jadi dapat teguran dan pencabutan izin? Itu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang atau kita tidak melaksanakan peraturan sesuai undang-undang sehingga terjadi pencabutan izin atau dapat sanksi tertulis. Nah, di sini ada lagi nih ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, yaitu dengan peraturan menteri. Next, pembinaan dan pengawasan non-teknis rumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Yang kedua, pimpinan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Nah,
Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia. Pengawasan yang eksternal ini dilakukan oleh Pengawasan Rumah Sakit Indonesia, sedangkan yang internal itu dilakukan oleh Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Jadi bedanya itu ya, eksternal dan internal. Bagian kedua, Dewan Pengawasan Rumah Sakit pasal 56 berbunyi yang pertama, pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Bagian kedua, Dewan Pengawasan Rumah Sakit pasal 56 berbunyi yang pertama, pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Jadi gini, setiap yang memiliki rumah sakit jadi diharuskan atau diwajibkan harus memiliki pengawasan. Nah, pengawasannya itu berbentuk Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Nah, bunyi yang kedua, Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Next, keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, ada organisasi profesi, asosiasi, rumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5. Nah, next, 5 Dewan Pengawas Rumah Sakit. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawasan Rumah Sakit diatur oleh Peraturan Menteri. Bagian ketiga, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia pasal 57. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Badan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan unit non-struktural di kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Selanjutnya, keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Next, di sini ada tugas-tugas Badan Pengawasan Rumah Sakit. Di sini terdapat pada pasal 58 yang berbunyi bahwa Badan Rumah Sakit bertugas membuat pedoman, membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dan melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai badan pembinaan. Bunyi pasal 59. Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di tingkat provinsi oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur. Badan Pengawasan Rumah Sakit Provinsi merupakan unit non-struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi terdiri dari unsur pemerintahan, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Pasal 60 berbunyi Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Ini ada tugasnya nih, yang Badan Pengawas Rumah Sakit pada pasal 59 ayat 1 bertugas sebagai mengawasi, menjaga hak dan kewajiban wilayahnya. Yang B, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya. Yang C, mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang D, melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Yang E,
melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai badan pimpinan dan menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Pasal 61 yang berbunyi, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pidana nomor 13, pasal 62, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, sudah pasti paham kan di sini bahwa orang yang melanggar penyelenggaraan rumah sakit tanpa izin akan didenda 5 miliar dan dipenjara 2 tahun. Jadi jangan coba-coba ya. Bunyi pasal 63 dalam hal tindakan pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 62 dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Pidana yang dapat dijatuhkan terdapat korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 kali daripada denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 62. Selain pidana denda yang terdapat di ayat 1. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Ketentuan peralihan bab 14 pasal 64 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, semua rumah sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Yang kedua, pada saat undang-undang diberlaku, izin penyelenggaraan rumah sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Bab 15, ketentuan penutup. Pasal 65. Pada saat diundangkan undang-undang ini berlaku semua peraturan perundang-undang yang mengatur rumah sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Pasal 66 yang terakhir, undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, jadi itulah bunyi yang terkait UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang kami presentasikan. Sekian dari kami. Jika kami banyak kekurangan dan salah, mohon dimaafkan karena kami sama-sama belajar. Sekian dari kami presentasinya. Terima kasih.